Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlatifah Hasanah dengan NIM 23101162220046. Saya dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2023. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian faktor pemerolehan ruang lingkup dan keterkaitan fonologi dengan bidang keilmuan yang lainnya. Tapi sebelum kita memasuki ke pembahasannya, saya akan memperlihatkan peta konsep yang sudah saya siapkan berikut ini. Baik, sekarang kita mulai penjelasannya. Fonologi itu apa sih? Nah, secara umum, pengertian fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi-bunyi dalam suatu bahasa. Lalu berikutnya ada faktor pemerolehan fonologi. Nah, faktor pemerolehan ini itu terdapat 3. Yang pertama ada faktor biologis yang seperti genetik, keturunan, dan etnik yang dimiliki oleh orang tua. Yang kedua ada faktor lingkungan. Ini bisa mencakup lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Interaksi dengan orang lain dalam lingkungan ini itu membantu anak dalam memahami dan menggunakan bahasa, khususnya anak yang berdampingan dengan 2 bahasa. Yang ketiga itu ada inteligensi. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi itu cenderung memahami dan menggunakan bahasa dengan lebih efektif di lingkungan sekitarnya. Berikutnya yaitu ruang lingkup fonologi. Ruang lingkup fonologi terbagi menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, kalau fonetik itu adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna ataupun tidak. Sedangkan fonemik itu adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu keterkaitan fonologi dengan disiplin keilmuan yang lainnya. Yang pertama ada fonologi dengan morfologi. Konsentrasi analisisnya itu pada tataran struktur internal kata seperti perilaku kata dan proses pembentukan kata. Contohnya, morfem prefiks men ketika bergabung dengan morfem dasar yaitu baca dan jerit akan berubah menjadi membaca dan menjerit. Yang awalnya kata itu pasif menjadi aktif. Nah, contoh yang lain lagi pada proses pembentukan kata. Itu ada kata anak dan kecil. Itu kan 2 kata yang berbeda. Nah, jika digabungkan, itu akan menjadi kata yang bermakna baru, yaitu anak kecil. Yang kedua, itu ada fonologi dengan sintaksis. Konsentrasi analisisnya pada tataran kalimat. Saya ambil contoh pada fonologi tentang intonasi. Ada kalimat di situ, itu kalimat berita. Kedua ada di situ, itu untuk kalimat tanya. Dan yang terakhir ada di situ, itu untuk kalimat seru atau perintah. Dari ketiganya itu memiliki maksud yang berbeda, padahal kalimatnya itu sama. Tapi karena intonasi itulah yang membuat maksud dari kalimat itu menjadi berbeda. Yang ketiga itu ada fonologi dengan semantik. Konsentrasi analisisnya itu pada persoalan makna kata dan makna kalimat. Contohnya pada kata jurang dan jarang. Yang membedakan itu hanya huruf U dan A saja. Kalau jurang itu berupa celah atau rongga yang dalam dan curam di antara 2 permukaan yang tinggi. Dan sedangkan jarang itu memiliki beberapa arti tergantung konteksnya seperti tidak sering, tidak banyak, dan tidak terlihat. Yang keempat itu ada fonologi dengan leksikologi yang berkonsentrasi pada persoalan perbendaharaan kata suatu bahasa seperti kamus yang di dalamnya itu terdapat cara-cara pengucapannya. Yang kelima, fonologi dengan dialektologi.
Penggunaan fonologi sebagai alat untuk memahami variasi bunyi yang terjadi dalam dialek-dialek yang berbeda pada suatu wilayah tertentu. Contohnya di daerah saya, di Tapin itu, nah setiap desa dan kotanya itu pasti berbeda cara pengucapannya, walaupun bahasanya itu sama. Ada yang lambat, cepat, memiliki tekanan-tekanan tertentu, dan bahkan ada ciri khas yang berbeda pengucapannya. Padahal artinya itu sama, seperti desa Margasari dengan kota rantau. Kalau Margasari begini, di kalau coba pang bagus sih nang di sana tuh pina memburangsai tuh ya pun orang baik benar di bagus sigin. Nah, sedangkan yang di rantau itu begini, di siakah orang teh berjualan ya kada ingat nah. Nah, dari kedua contoh itu dapat diambil perbedaan seperti katanya dan intonasi pengucapannya. Kalau Margasari itu menggunakan kata di sebagai pengganti han dalam bahasa Banjar pada umumnya, serta intonasinya itu memiliki tekanan pada bagian-bagian tertentu. Sedangkan rantau itu menggunakan kata sia yang artinya di sini dan ya sebagai penggantinya, tapi intonasinya itu tidak terlalu menekankan pada bagian-bagian tertentu. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.